Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB dan BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025, yaitu persaingan seleksi P3K tahun 2025 sangat ketat dan formasi terbatas. Menpan RB dan BKN sepakat ambil langkah ini untuk tenaga honorer. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Persaingan seleksi P3K 2025 sangat ketat dan formasi terbatas. Menpan RB dan BKN sepakat mengambil langkah ini untuk tenaga honorer. Rini Widiantini selaku Menpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkap bahwa penataan tenaga honorer sebagai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 akan segera direalisasikan. Penataan tenaga honorer sebagai amanat Undang-Undang ASN 2023 akan direalisasikan melalui mekanisme seleksi pengangkatan P3K. Sebelumnya, hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 untuk tenaga honorer telah resmi diumumkan. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan lanjut ke tahap seleksi kompetensi P3K tahap 2. Rini Widiantini selaku Menpan RB berharap bahwa penataan tenaga honorer bisa diselesaikan secara optimal pada seleksi P3K tahap 2. Sementara itu, banyaknya jumlah tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tidak sejalan dengan formasi kebutuhan yang terbatas. Namun, Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN sepakat mengambil langkah ini untuk tenaga honorer. Langkah yang diambil oleh Menpan RB dan BKN untuk tenaga honorer yaitu mengangkat P3K paruh waktu. Sebelumnya, Menpan RB resmi merilis surat edaran dengan nomor B/M/M-SM-M-M-00/2024. Berdasarkan surat edaran tersebut, Menpan RB mengungkap bahwa apabila jumlah pelamar yang mengikuti seleksi melebihi jumlah kebutuhan, maka tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi, menurut surat edaran tersebut, jika jumlah formasi lebih sedikit dari jumlah pelamar, maka tenaga honorer sebagian atau yang tidak dinyatakan lolos
akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Menurut keterangan Menpan RB, tenaga honorer yang telah mengikuti dan lolos seleksi namun tidak memenuhi kebutuhan formasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Rini Widiantini selaku Menpan RB juga menegaskan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk tetap menyediakan anggaran bagi P3K paruh waktu. Sementara itu, anggaran untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan disediakan di luar belanja pegawai. Jadi intinya, langkah yang diambil oleh Menpan RB dan BKN karena keterbatasan formasi, maka tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi tersebut akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dan Menpan RB juga berpesan kepada atau memberitahuan kepada PPK atau pembina kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian bahwa untuk tetap menganggarkan gaji P3K paruh waktu. Jadi jangan khawatir, untuk P3K paruh waktu juga akan mendapatkan gaji yang sesuai. Menurut kabar yang kami terima, gaji P3K paruh waktu minimal setara dengan gaji pada saat menjadi honorer, atau nanti akan disetarakan dengan UMP atau UMR di daerah setempat. Jadi untuk menanggulangi PHK massal, salah satunya yaitu dengan membuka sistem P3K paruh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang datang dari Menpan RB dan BKN terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Informasi ini mengenai persaingan dalam seleksi P3K tahun 2025 sangat ketat dan formasinya terbatas, maka Menpan RB dan BKN telah sepakat untuk mengambil langkah tersebut untuk menyelamatkan tenaga honorer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.